Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan infrastruktur yang tak terbantahkan, mencapai prestasi yang dulunya dianggap sebagai fiksi ilmiah. Di antara pencapaiannya yang paling mengesankan adalah jembatan-jembatan raksasanya, struktur kolosal dari baja dan beton yang tidak hanya melambangkan kemajuan teknologi raksasa Asia ini, tetapi juga telah menjadi subjek perdebatan politik internasional. Jembatan-jembatan ini telah menarik perhatian dan bahkan kekhawatiran dari Presiden Amerika Serikat yang telah berulang kali menyatakan kekagumannya atas kemajuan spektakuler ini. Apa yang membuat jembatan-jembatan ini menginspirasi kekaguman dan kekhawatiran di negara adidaya Amerika? Dalam video ini, kita akan menjelajahi 11 jembatan raksasa Tiongkok yang telah mendefinisikan ulang batas-batas teknik dan menulis ulang peta konektivitas global. Jembatan Tiga Ngarai, raksasa yang mengubah sungai. Struktur ini, meskipun bukan jembatan dalam arti sebenarnya, layak mendapat tempat terhormat dalam daftar prestasi teknik dari raksasa Asia ini. Ini adalah jembatan Tiga Ngarai, atau lebih tepatnya, bendungan yang menyandang nama itu, tetapi juga serangkaian jembatan yang membentanginya, memungkinkan penyeberangan sungai Yangtze di mana sebelumnya hanya ada air dan pegunungan. Terletak di Provinsi Hubei, struktur beton dan baja kolosal ini membentang lebih dari 2,3 km di sepanjang sungai terpanjang di Asia. Pembangunannya, yang berlangsung selama hampir 2 dekade, dari tahun 1994 hingga 2012, membutuhkan kerja lebih dari 40.000 buruh dan biaya akhir melebihi 30 miliar dolar, menjadikannya pembangkit listrik tenaga air terbesar yang pernah dibangun oleh umat manusia. Jalan raya 4 jalur membentang di atas bendungan, menghubungkan kedua tepi sungai Yangtze di titik di mana sungai mencapai lebar dan kekuatan maksimumnya. Para insinyur harus merancang sistem pintu air yang mampu menaikkan dan menurunkan kapal dengan berat hingga 10.000 ton untuk mengatasi perbedaan ketinggian lebih dari 100 meter yang diciptakan oleh waduk itu sendiri. Seolah-olah mereka telah membangun lift kapal, sebuah ide yang terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi merupakan realitas sehari-hari di sini. Jembatan Naga, jalan yang mendaki gunung. Di Provinsi Shanxi, di atas siluet terjal Gunung Tianlong, terbentang sebuah jalan yang lebih mirip lintasan balap mainan daripada projek teknik konvensional. Itu adalah Jembatan Naga, struktur 3 lantai yang berkelok-kelok mendaki gunung seolah-olah raksasa mitologis telah memutuskan untuk beristirahat di atas batu. Tantangannya sangat besar, menghubungkan dataran rendah dengan daerah dataran tinggi tanpa menggunakan terowongan, yang biaya dan kerumitannya akan sangat mahal. Solusinya adalah membangun jalan layang yang merangkul gunung, secara bertahap menanjak melalui lingkaran baja dan beton yang berkelanjutan. Dengan penurunan vertikal 350 meter, mirip dengan mendaki gedung 100 lantai, jembatan ini membutuhkan 7.000 ton baja dan jumlah semen yang setara. Tetapi yang paling menakjubkan bukanlah skalanya, tetapi kecepatan penyelesaiannya. Konstruksi dimulai pada Maret 2018, dan pada Mei 2019, Jembatan Naga dibuka untuk lalu lintas. 1 tahun dan 2 bulan. Sementara di beberapa bagian dunia, pemerintah daerah membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki lubang jalan sederhana, para insinyur Tiongkok merancang, membiayai, dan membangun jembatan 3 tingkat di atas gunung. Jembatan Naga tidak hanya menaklukkan medan, tetapi juga melakukannya dengan kecepatan yang menunjukkan kelumpuhan birokrasi separuh planet ini. Saat ini, mereka yang melewati tikungan-tikungannya yang melayang di atas jurang tidak hanya menghemat waktu perjalanan berjam-jam, tetapi juga dapat menikmati pemandangan dari atas yang selama berabad-abad tidak dapat diakses. Gunung yang selama ribuan tahun menjadi penghalang telah menjadi tempat pemandangan berkat keberanian para insinyur yang menolak untuk menerima bahwa topografi dapat menjadi takdir yang tak terelakkan. Jembatan simpul keberuntungan, arsitektur yang menentang logika. Di jantung kota Changsha yang semarak, sebuah kota yang seolah tak pernah berhenti, berdiri sebuah struktur yang menentang hukum fisika dan logika arsitektur konvensional. Itu adalah jembatan simpul keberuntungan, jalan setapak pejalan kaki dari baja merah terang yang melilit dirinya sendiri, membentuk 3 lingkaran yang mustahil.
Desainnya bukanlah keinginan estetika tanpa dasar. Desain ini terinspirasi oleh seni kuno simpul Tiongkok, simbol kemakmuran dan keberuntungan, dan oleh pita Mobius, figur geometris yang mempesona dengan hanya satu sisi dan satu tepi, di mana bagian dalam dan luar menyatu menjadi kontinuitas tanpa awal atau akhir. Dengan panjang 185 meter dan tinggi 24 meter, jembatan pejalan kaki ini dibangun antara tahun 2014 dan 2016 dengan biaya $9 juta. Jumlah yang sederhana untuk sebuah struktur yang telah menjadi ikon wisata kota yang tak terbantahkan. Dari jalan setapaknya yang ditinggikan, pengunjung dapat memandang Sungai Raja Naga sambil mengambil foto di titik pertemuan antara tradisi kuno dan modernitas mutakhir ini. Namun jembatan Lucky Knot jauh lebih dari sekadar objek swafoto dan daya tarik media sosial. Jembatan ini adalah bukti nyata bahwa teknik rekayasa Tiongkok tidak hanya mengutamakan fungsi mentah, tetapi juga keindahan sebagai tujuan akhir. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa sebuah jembatan dapat bermanfaat tanpa mengorbankan nilai artistiknya, dan bahwa infrastruktur publik dapat membangkitkan semangat sekaligus menghubungkan berbagai wilayah. Pejalan kaki yang menyeberanginya tidak hanya berpindah sisi sungai tetapi juga mengalami pencerahan geometris kecil, momen kekaguman akan kemampuan umat manusia untuk menciptakan keindahan dengan baja. Jembatan monumental Raksasa Shisui. Berlabuh di Kabupaten Shisui, jembatan Changyotang menjulang di atas sungai seperti monumen ketekunan manusia dalam menghadapi kesulitan geologis. Ketinggiannya yang lebih dari 320 meter menempatkannya di antara jembatan tertinggi di planet ini, jarak yang setara dengan jarak antara dasar gedung pencakar langit 100 lantai dan antena tertingginya. Ketinggian yang cukup untuk menara Eiffel meluncur dengan nyaman di bawahnya tanpa ruang tersisa. Membentang sepanjang 1.200 meter dan dibangun antara tahun 2014 dan 2020, kolosus baja dan beton ini merupakan arteri vital di Jalan Raya G4217, memungkinkan lalu lintas mengalir di tempat yang sebelumnya hanya ada kekosongan dan deru angin di antara tebing. Biaya proyek $240 juta mungkin tampak seperti angka astronomis bagi mata yang tidak terlatih. Namun, mereka yang familiar dengan detail geologis medan tersebut tahu bahwa angka tersebut hampir merupakan keajaiban ekonomi, hampir seperti anugerah dari surga. Para insinyur menghadapi tebing vertikal yang curam menuju sungai di bawahnya, zona runtuh di mana tanah terancam ambruk di bawah kaki mereka seperti rumah kartu, dan formasi batuan yang sangat tidak stabil, sehingga setiap gerakan, setiap getaran, setiap pukulan palu dapat memicu reaksi berantai bencana. Membangun di sini seperti mendirikan menara di atas tanah yang tampaknya bernapas dan bergeser dengan sendirinya. Namun, mereka berhasil. Jembatan monumental ini tidak hanya menentang gravitasi. Ia mengatasi permusuhan bumi yang menopangnya, menjinakkan batuan yang tak terkendali, dan mengubah kekacauan geologis menjadi keteraturan struktural. Jembatan biang liar. Ketika jembatan juga menjadi taman hiburan. Di kota Tianjin, membentang di atas aliran sungai Hai yang tenang, berdiri salah satu gambaran paling surreal dari rekayasa perkotaan kontemporer Tiongkok. Jembatan Yongle, yang sekilas tampak sebagai struktur konvensional, menopang sebuah kincir raksasa setinggi 120 meter yang diberi nama puitis Mata Tianjin. Ini bukan ornamen statis atau patung peringatan. Kincir raksasa ini beroperasi, dan beroperasi dengan kapasitas penuh hari demi hari, mengangkut hingga 768 penumpang per jam di 48 kabin kaca yang perlahan naik di atas pemandangan kota. Jembatan itu sendiri dibangun dalam waktu singkat pada tahun 2007. Tetapi kincir raksasa tersebut baru dibuka untuk umum setahun kemudian, setelah melewati uji keselamatan menyeluruh yang memastikan struktur gabungan tersebut tidak hanya stabil, tetapi juga dapat menahan goyangan konstan ribuan pengunjung tanpa kincir tersebut jatuh ke sungai dalam sebuah tontonan yang mengerikan. Saat ini, setiap malam, jembatan kincir raksasa berubah menjadi tampilan lampu neon yang memukau, terpantul di perairan Sungai Hai, seperti sapuan kuas warna-warni, menarik wisatawan dan penduduk setempat yang datang untuk mengagumi kota dari atas. Ini bukan jembatan tertinggi di dunia, bukan pula yang terpanjang,
atau yang paling canggih secara teknologi, tetapi mungkin yang paling menggembirakan, paling menyenangkan, bukti tak terbantahkan bahwa rekayasa juga bisa tersenyum, bahwa struktur bisa fungsional sekaligus meriah. Jembatan Gurun menjinakkan taklamakan. Di jantung daerah otonomi Uighur Xinjiang, di mana peta berubah menjadi kuning tua dan peradaban tampak memudar, terletak gurun taklamakan, salah satu gurun terbesar dan paling ganas di planet ini. Bukit pasirnya yang bergeser, dipahat oleh angin yang tak henti-hentinya dan diterpa badai pasir yang dapat berlangsung berhari-hari. Selama berabad-abad telah menjadi penghalang yang tak teratasi. Lautan pasir yang menelan seluruh kafilah dan menghapus jejak keberadaan manusia. Tetapi Tiongkok membutuhkan jalur kereta api untuk mencapai titik ini, agar jaringan baja dapat melintasi lautan kering ini. Dan untuk mencapai hal ini, para insinyur merancang solusi yang sederhana dalam konsepnya, namun berani dalam pelaksanaannya. Jika pasir mengubur rel, maka biarkan rel mengapung di atas pasir. Jembatan Gurun, bagian penting dari jalur kereta api Hotan Ruoqiang, berdiri di atas 434 pilar prefabrikasi yang membentang hampir 50 km gurun tanpa gangguan. Jalur kereta api tidak pernah menyentuh tanah, tergantung di atas bukit pasir seperti ular baja yang melata tanpa takut ditelan. Tetapi para insinyur Tiongkok, dalam obsesi mereka terhadap kesempurnaan, tidak berhenti sampai di situ. Untuk memperkuat perlindungan terhadap amukan gurun, mereka menanam 13 juta semak, rumput dan spesies tangguh di sekitar jalur tersebut, menciptakan penghalang hidup yang menahan pasir dengan akarnya dan secara drastis mengurangi kekuatan badai. Dibuka pada tahun 2022, jembatan ini memungkinkan kereta api untuk melaju dengan kecepatan 120 km per jam melalui jantung gurun, melengkapi jalur melingkar sepanjang 2.700 km yang sepenuhnya mengelilingi taklamakan. Apa yang dulunya merupakan lautan pasir yang tak dapat dilewati, kekosongan kuning di peta, kini menjadi jalur kereta api yang beroperasi. Tiongkok tidak hanya membangun jembatan di atas air, mereka juga membangunnya di gurun, di tempat yang tampaknya mustahil untuk dijinakkan. Jembatan angkat, jurang yang dijinakkan. Di Provinsi Yunnan bagian barat, di mana pegunungan terbuka menjadi lembah-lembah dalam yang diukir oleh erosi selama ribuan tahun, jembatan Luqiang tampaknya menentang semua hukum gravitasi dan statika yang dikenal. Panjangnya yang hampir 800 meter menggantung lebih dari 300 meter di atas jurang yang sangat dalam, hanya ditopang oleh menara pusat setinggi 150 meter dan 2 titik penopang di ujung jurang. Efek visualnya, terutama ketika kabut pagi naik dari dasar lembah, adalah seperti jalan yang melayang, tergantung di udara seolah-olah dengan sihir, seolah-olah kendaraan yang melintasinya benar-benar terbang di atas jurang. Dibangun antara tahun 2019 dan 2022, keajaiban teknik ini membutuhkan ketelitian milimeter dalam penegangan kabel bajanya. Karena kesalahan perhitungan apapun, penyimpangan minimal apapun dalam distribusi gaya, akan berarti runtuhnya seluruh struktur secara instan. Bagi pengemudi yang berani melintasinya, pengalamannya sungguh menakjubkan. Di kedua sisi kendaraan, hanya kekosongan yang dalam. Di bawah roda mereka, jurang yang seolah memanggil. Di depan, jalan menghilang ke dalam kabut. Ini jelas bukan perjalanan bagi mereka yang menderita vertigo, tetapi bagi mereka yang berani menantang ketakutan mereka sendiri. Perjalanan yang dulunya memakan waktu berjam-jam di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok penuh tikungan dan bahaya, kini hanya membutuhkan beberapa menit melintasi udara. Jembatan melayang ini tidak hanya menghubungkan dua sisi ngarai. Jembatan ini menghubungkan orang-orang dengan keberanian mereka sendiri, dengan kemampuan untuk menatap jurang dan terus maju. Jembatan Surgawi. Ketika awan menyelimuti di bawah, di Provinsi Guizhou, salah satu daerah pegunungan paling terpencil dan tradisional di seluruh Tiongkok, jembatan Pingtang menjulang di atas lembah seperti penampakan yang benar-benar seperti dari dunia lain. 3 menaranya, yang tertinggi mencapai 330 meter, melampaui menara Eiffel sendiri hingga 30 meter. Ikon Paris yang selama lebih dari seabad menjadi patokan dunia untuk ketinggian buatan manusia. Ketika kabut turun, seperti yang sering terjadi di wilayah pegunungan yang lembab ini,
Awan menyelimuti jalan dan sepenuhnya menutupi dasar lembah, menciptakan ilusi yang mengganggu bahwa jembatan itu benar-benar mengambang di langit tanpa penyangga. Karena itulah julukannya, Jembatan Surgawi, nama yang membangkitkan mitologi dan legenda, tetapi di sini adalah realitas murni dan nyata. Dibangun antara tahun 2016 dan 2019 dengan biaya 215 juta dolar Amerika Serikat, jembatan raksasa sepanjang lebih dari 2.100 meter ini bukan hanya keajaiban teknologi yang layak masuk dalam buku teks teknik, tetapi juga alat untuk transformasi sosial dengan konsekuensi yang mendalam. Sebelum keberadaannya, masyarakat di wilayah berbatu dan gurun di sekitarnya hidup dalam isolasi yang mengutuk mereka pada kemiskinan dari generasi ke generasi, terperangkap oleh geografi, terpisah dari dunia oleh hambatan alam yang tampaknya tak teratasi. Saat ini, jembatan layang tersebut telah secara dramatis mempersingkat jarak, memfasilitasi perdagangan, dan membawa peluang di tempat yang sebelumnya hanya ada kehampaan. Ini bukan hanya prestasi teknik, ini adalah jembatan menuju masa depan bagi jutaan orang yang sebelumnya tidak memiliki masa depan. Jembatan yang berantakan. Labirin Chongqing. Jika ada satu tempat di dunia di mana kata kompleksitas memiliki makna yang paling lengkap dan luar biasa, itu tidak diragukan lagi adalah persimpangan Huangjuewan di kota Chongqing. Dijuluki jembatan yang berantakan di sini dalam tur ini karena alasan yang akan menjadi jelas. Struktur raksasa setinggi 37 meter ini terbentang di 5 tingkat yang saling tumpang tindih seperti kue pernikahan yang mengerikan dengan 20 rute berbeda yang menghubungkan 3 jalan raya regional. Dari udara, dilihat dari drone atau satelit, jembatan ini menyerupai sepiring spageti raksasa yang disajikan oleh dewa yang pemarah, campuran baja dan aspal yang kacau dan mustahil untuk dipahami pada pandangan pertama. Pembangunannya berlangsung selama 8 tahun dari tahun 2009 hingga 2017 dengan biaya akhir 230 juta dolar. 8 tahun perencanaan obsesif, perhitungan dan perhitungan ulang, simulasi komputer dan model skala telah menghasilkan sebuah sistem di mana, setelah selesai, arus lalu lintas mengalir dengan logika yang tak tergoyahkan dan presisi yang tepat, menepis kesan awal kekacauan. Otoritas lokal, dengan kepercayaan diri yang berasal dari keterlibatan mereka dalam proyek ini, memastikan bahwa begitu pengemudi mengetahui jalan keluar dan jalur yang benar, menavigasi labirin itu mudah, hampir intuitif. Itu pun jika pengemudi memahami bahasa Mandarin untuk membaca rambu-rambu. Jika tidak, jika bahasa menjadi kendala, mereka dapat dengan mudah menghabiskan sepanjang hari berputar-putar, terjebak dalam lingkaran aspal tak berujung yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Jembatan yang membingungkan ini adalah metafora yang sempurna untuk Tiongkok kontemporer. Dari luar, tampak tidak dapat dipahami, kacau, mustahil. Tetapi begitu berada di dalam, semuanya dihitung hingga milimeter. Semuanya memiliki tempat dan waktunya masing-masing. Jembatan tak berujung, Colossus Hong Kong Zhuhai Macau. Di muara Sungai Pearl, tempat Laut Cina Selatan bertemu dengan salah satu wilayah paling dinamis dan makmur di planet ini, terbentang jembatan terpanjang di dunia yang dibangun sepenuhnya di atas laut. 55 km baja dan beton tanpa putus menghubungkan Hong Kong, Zhuhai dan Macau, mengurangi perjalanan yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 jam, dengan feri melintasi perairan yang terkadang berbahaya menjadi hanya 30 menit, dengan mobil di jalan raya yang stabil dan aman. Pembangunannya, yang dilakukan antara tahun 2009 dan 2018, menelan biaya 20 miliar dolar, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur termahal dalam sejarah manusia, angka yang saja sudah cukup untuk membiayai anggaran tahunan seluruh negara. Tetapi, uang itu tidak hanya dihabiskan untuk panjangnya, hanya untuk membuatnya panjang. Jembatan yang tampak tak berujung ini terbagi menjadi 3 bagian berbeda. Jembatan utama di laut lepas, terowongan bawah laut sepanjang hampir 7 km yang memungkinkan kapal untuk lewat tanpa mengganggu lalu lintas maritim, dan beberapa jembatan penghubung yang menghubungkan seluruh struktur ke pantai. Terowongan itu sendiri merupakan prestasi teknik yang luar biasa. Dibangun dengan 33 tabung raksasa yang masing-masing beratnya 80.000 ton.
bagian-bagian pracetak yang diapungkan ke lokasi akhirnya dan kemudian ditenggelamkan dengan presisi milimeter ke dasar laut. Seluruh struktur, dari tiang pertama hingga meter terakhir aspal, dirancang untuk menahan hal-hal yang tak terbayangkan. Topan dengan kecepatan angin melebihi 200 km per jam, gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter, dan bahkan benturan langsung dari kapal-kapal seberat hingga 300.000 ton yang mungkin kehilangan kendali selama penyeberangan. Ini bukan hanya jembatan, ini adalah benteng di laut. Ini adalah bukti nyata bahwa Tiongkok tidak mengenal batas dalam hal menyatukan wilayahnya, dalam menyatukan bagian-bagian geografinya dengan benang baja. Jalan raya menuju surga, route yang menyentuh awan. Di Provinsi Sichuan, tempat pegunungan Himalaya mulai mendorong gerak bumi ke langit dengan kekuatan yang tak terbendung, terletak jalan tol Ya'an Shichang yang populer dikenal dengan nama puitis Jalan Raya Menuju Surga. Sepanjang 240 km, jalan ini mendaki dari ketinggian 600 meter di atas permukaan laut hingga 3.200 meter, dengan total peningkatan ketinggian kumulatif 2.600 meter yang memaksa jalan raya ini untuk berliku-liku berulang kali, menembus seluruh gunung dengan terowongan yang tampaknya tak berujung, dan melompati lembah yang tampaknya mustahil melalui jembatan yang menentang semua standar konvensional. Dibangun antara tahun 2007 dan 2012 dengan biaya $3 miliar, rute ini dihiasi oleh puluhan jembatan dan terowongan yang mendorong rekayasa hingga batas ekstrimnya. Yang paling mengesankan dari semuanya tak diragukan lagi adalah jembatan Ganhaizi, sepanjang 1.800 meter dan terletak di ketinggian 2.500 meter. Ketinggian di mana oksigen langka dan mesin bekerja kurang efisien. Ini adalah jembatan balok interlock beton bertulang pertama di dunia. Solusi struktural yang benar-benar inovatif, yang memungkinkan bentangan jarak yang sangat jauh tanpa memerlukan pilar perantara di dasar lembah, di mana tanahnya tidak stabil atau bahkan tidak ada. Tetapi itu bukan satu-satunya keajaiban di jalan pemecah rekor ini. Di rute yang sama, meskipun tidak tepat di bentangan khusus ini, terdapat jembatan Beipanjiang, jembatan tertinggi di dunia dengan ketinggian 565 meter dari dek ke dasar ngarai, jarak yang setara dengan 2 menara Eiffel yang ditumpuk di atas satu sama lain. Mengemudi di sepanjang jalan menuju langit, seperti melakukan perjalanan menembus awan secara harfiah dan menyadari dengan kagum bahwa, bagi Tiongkok, tidak ada puncak yang tidak dapat dicapai, tidak ada jurang yang tidak dapat diatasi, tidak ada batasan yang dapat diterima. Menjelajahi 10 jembatan raksasa ini bukan hanya perjalanan melintasi geografi fisik Tiongkok, tetapi juga perjalanan melalui ambisi manusia pada tingkat tertinggi, melalui kemauan sebuah peradaban yang menolak untuk menerima hambatan. Masing-masing kolosus baja dan beton ini mewakili kemenangan gemilang atas topografi, atas unsur-unsur yang paling merugikan, atas logika tentang apa yang mungkin yang selama berabad-abad membuat umat manusia tetap teguh.